selama ini hanya bangunan, menurut saya hanya bangunan komunikasi saja yang tidak terbangun secara efektif. Oh. Jadi wakil rakyat sebagai penyambung lidah rakyat, pemimpin-pemimpin kita sebagai penyambung lidah rakyat, kalau kata Pak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama itu nggak berjalan. Gimana mau menyambung lidah rakyat sedangkan selama ini tidak terkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya sendiri? Oh, ada hambatan komunikasi ya? Iya. Apa sih sebabnya, Bang? Hambatannya sederhana. Ketika sudah duduk, lupa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ketika kita sudah dilantik, ditetapkan menjadi anggota legislatif, barulah kita melakukan serap aspirasi kepada masyarakat. Toh memang itulah tugasnya kan begitu. Benar. Jadi salah ketika kampanye kemudian ngobrol janji, apalagi nyerap aspirasi. Apalagi sampai dagang jalan, dagang sumur. Mau jadi tukang sumur, gali sumur, tukang pemborong, kontraktor, apa mau jadi dewan. Iya, benar. Kan gitu kira-kira. Oke, selamat datang di podcast Lampung Memilih. Tepuk tangan dulu. Ya, senang sekali ya. Kita bisa kembali lagi di Lampung Memilih. Kemarin itu adalah episode terakhir sebelum pencoblosan di 14 Februari 2024. Tapi kali ini kita akan memulai lagi, mulai dari nol ini ya. Mulai dari nol. Ya, setelah pencoblosan dan sekarang masih ada proses penghitungan suara ya, baik itu di tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial dan sangat istimewa. Dia masih muda, milenial, yaitu calon anggota legislatif. Insya Allah terpilih nih, karena kalau lihat dari datanya itu udah gapnya udah cukup jauh sama lawan-lawannya, ya kan? Tapi kita udah pede banget lah. Ya kalau gue lihat statistiknya kayaknya bakal dilantik nih. Bakal menduduki. Iya dong. Iya, tapi sebelum bahas lebih lanjut lagi ngobrol sama narasumber kita yang masih milenial ini gue kenalin nih. Ini lu siapa namanya nih? Karena episode sebelumnya kayaknya sini duduknya rambutnya agak pirang tuh kan. Iya. Ini udah agak ganti posisinya. Agak ganti ya. Kedudukannya diganti nih. Hai Kapandi. Aku nggak nanya Pandi. Iya. Oke, kenalin, nama gue Ica. Iya, ini narasumber lagi kan. Ini host kita yang baru. Ini gue tunggu-tunggu nih yang bening-bening nih. Yang kemarin agak butek ya. Sekarang yang bening nih ya. Ya, makasih Ica. Kita udah bisa duet nih ya. Karena ini akan dampingin gue terus sih sampai podcast selanjutnya tentunya dengan anggota legislatif yang sudah terpilih ya versi Quick Count. Ya, ini langsung aja Cak, kenalin nih. Ini siapa nih? Calonnya depan kita nih. Udah datang duluan loh sebelum kita loh. Luar biasa loh. On time loh. Iya. Ya, itu ciri-ciri pemimpin yang baik. Iya, boleh. Beres banget. Boleh dong masuk. kenalin diri. Katakan Lampung Memilih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai semua teman-teman sekalian, terutama warga Lampung Tengah Dapil 3. Iya. Saya Muhammad Iqbal Wahid Riono. Kemarin salah satu kontestan di pemilu 2024. Iya. Dari Partai Amanat Nasional, berjuang di daerah pilih 3, Kecamatan Sendang Agung, Kalirejo, Bangunrejo, Bekri, Bumi Ratu Nuban, dan Trimurjo yang berbatasan dengan Metro. Lampung Tengah ini soalnya luas banget ya sih. Wow. Iya. Ini berarti banyak hal masalah-masalah yang harus abang hadapi ya nggak Cak? Yang harus pecahin nih. Betul. Struggle-nya pasti berat juga Iya. karena luas kan. Iya, di Lampung Tengah ya, ya Bang ya. Menarik banget ya, apalagi Bang Mas Iqbal ya manggil ya. Iya. Kang Mas. Mau dipanggil Mas. Atau Apa ya enaknya ya? Kakanda. Aduh, Kakanda. Nanti kalau udah duduk biasa Kanda Dinda manggilnya. Ya, Mas Iqbal lah ya, Mas Iqbal nih. Mas Iqbal ini banyak pengalaman nih, Cak. Kalau lihat dari CV-nya ya. Iya, mau ngelamar di Lampung pos nih kayaknya. Dikirim PDF-nya. Aku pernah loh kayak gini gitu. Waduh, jangan salah-salah nih, Cak. Iya, pernah ya. Di masa depan tiba-tiba Ica. Iya, ilmunya harus diserap nih, Cak. Bener banget. Ilmunya perlu banget Iya. nih. Nah, ini pengalamannya banyak banget nih, pengalaman kerja nih dari pondok pesantren pendidikan Pondok Darul
Arkom Muhammadiyah Kalirjo Iya, untuk pendidikannya. Kemudian Kepala Biro Radar TV Pringsewu ya, pernah jadi wartawan juga ya berarti ya. Iya, maka aku bilang aku nih pernah begini-begini juga gitu loh. Waduh bahaya. Waduh, ngadepin senior nih Cak, berat gitu Cak. Waduh. Ya, jadi bukan senior, kebetulan Tuhan kita kasih hidup lebih dulu. Itu yang lebih tepat. Iya, dan rezekinya lebih dulu ya, jadi Alek ini ya. Ini pastinya kalau di wartawan itu lebih deket ya sama masyarakat ya, isu-isu masyarakatnya lebih dalam lagi ya. Oke, nanti kita bahas di Bang ya. Gue mau nyelesain dulu nih, banyak banget pengalaman kerjanya nih ya. Itu buat pantas-pantas aja, nanti dikirain kita nggak ada riwayat hidupnya. buat flexing dulu ya enggak kan? Iya, ya bener banget deh. Kemudian Ketua Pelaksana SSR Community TB HIV Care Aisyah Pringsewu 2017-2020 juga. Wah, itu tentang kesehatan ya. Iya. Itu fokus kita adalah penanggulangan tuberkulosis dan HIV waktu itu. Nah, dulu memang ada program yang memang milik Aisyah. Aisyah ini yang punya Muhammadiyah itu. Nah, kemudian mendapat support dari global untuk penanggulangan tuberkulosis dan HIV waktu itu. Tapi kemudian pimpinan pusat Aisyah memutus kerjasama dengan global di tahun 2020 dan hari ini dilanjutkan oleh inisiatif Lampung Sehat. Oh ya, di bawah ini ya, itu inisiatif Lampung Sehat itu. Ada ya di riwayatku. Official ya. Iya. Inisiatif Lampung Nah, Sehat. programnya, agendanya, cara kerjanya sama. Tapi lebih fokus kalau dulu TB HIV, kalau sekarang hanya cukup di tuberkulosisnya, TBC-nya. Lebih spesifik. Karena memang TBC ini kan memang salah satu project global untuk segera ditanggulangi. Dan jangan salah loh, Indonesia ini peringkat kedua dunia loh, penderita TBC terbanyak loh. Iya. Ngeri banget ya. Iya. Soalnya memang TB itu menularnya cepat kan melalui udara tuh. Waduh. Untuk pengobatannya sendiri lama, menularnya. Gua nan batuk nih. Dan tambah-tambah loh, TB ini kenapa kok sering default dalam pengobatan? Karena orang yang penyintas TB itu berobatnya panjang. Bukan 1 hari 2 hari. Bayangin aja deh, kita sakit 1 minggu minum obat itu, bosan nggak kira-kira? Sedangkan TBC ini kalau mau tuntas harus 6 bulan berturut-turut. Waduh, nggak boleh bolong ya. Kalau diputus, akhirnya pengobatannya ulang dari awal. Iya betul. Dan masuknya ke kategori 2 tuh. Ada injek. Kebetulan nih Mas, sebelah saya ini dari episode 1 sampai hari ini tuh batuk mulu. Itu ciri khas gua Bang. Tapi keterusan nggak sembuh gua. Kan jadi pertanyaan. Iya, ya bener sih, berarti emang berbahaya ya. Iya berbahaya. Jangan bubar lo orang ya. Udah terkontaminasi semua ini Bang. 3 lapangnya belum. Iya apalagi AC. Muter-muter ya. Iya, sebelum kita bahas itu ya track kesehatan ya. Berarti kan Abang konsen juga di kesehatan ya, Cak ya. Khususnya di TB tadi ya, TB. Terus kesehatan lainnya ya mungkin ya. Nah, kemudian untuk masuk ke pengalaman organisasi ini, Cak. Coba lo lihat tuh, banyak banget tuh organisasinya. Aktif ya, Cai. Pengalaman organisasinya sempat jadi ketua umum PC IPM Kalirejo 2008-2010. Nah, itu daerah yang hari ini saya perangin dan semoga mohon doanya sesuai. Ya. Dan banyak lagi nih Cak, ada ketua umum PKIM STKIP, terus ada ketua umum PC IMM Pringsewu, sekretaris bidang hubungan luar DPP IMM, kemudian ada banyak banget lah pokoknya. Dan terakhir tuh ketua Bapilu PAN, DPD PAN Lampung Tengah. Oh ini gacuannya lah. Social butterfly-nya tinggi. Iya bener banget tuh, langsung melekat ke masyarakat ya. Cocok lah buat jadi Alek ya enggak? Iya, moga-moga cocok lah. Iya, ini nah, kita kalau ngeliat dari track recordnya Mas Iqbal ya. Mas Iqbal itu banyak banget tuh, baik itu dari organisasi, kemudian sampai ke organisasi, baik itu tadi ada yang kesehatan, kemudian ada yang politik nih Cak ya, ada yang politik. Dan mungkin gue mau tanya juga sih dari awalnya nih ya, apa hal yang melatar belakangnya? Lu kan udah enak-enak nih Bang ya, megang tadi ada SSR ya, TB, terus kemudian ada organisasi-organisasi lain yang mungkin asik. Apakah itu memang menjadi batu loncatan lo untuk mulai masuk ke politik, atau ini berjalan ngalir aja? Ngalir karena memang anaknya aktif kalau kata. Iya, pecicilan. Kata ibu-ibu tuh aktif ya
Hiperaktif. Iya, jadi ngedorong lu itu Bang. Kan politik kan banyak hal yang tidak pasti ya. Iya. Apalagi kita masih muda nih, apatis. Ya kan? Males lah, individual dan sebagainya. Nah, ini apa yang latar belakangnya lu masuk ke politik dan sekarang terpilih lah ya. Insya Allah ya. Insya Allah, mohon doa. Jadi begini, berbicara kenapa kemudian saya secara pribadi itu apa bahasa anak sekarang tuh effort banget sama dunia politik gitu ya. Ya karena memang mungkin perjalanan yang cukup panjang yang saya jalani. Dari awal-awal masa saya masuk di bangku kuliahan, memang saya aktif di dunia kampus. Saya pernah diamanai menjadi presiden mahasiswa. Aktif di organisasi eksternal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sampai yang kalau selevel di Lampung ini sudah sampai ketua umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Lampung tahun 2014 sampai 2016. Nah, dari latar belakang itu dulu saat kita ada di dunia gerakan itu, kita kan ya kalau ngelihat, kalau kebayang sekarang itu kita ini lama jadi orang nggak jelas gitu loh. Iya kan? Nggak jelas. Kalau dipikir-pikir saya juga ketawa gitu loh. Kita sibuk diskusi siang malam, kita turun aksi dari jalan ke jalan, hidup rakyat mah ini mah itu. Artinya langkah-langkah advokasi kita itu memang kita semai dan kita pupuk sejak kita muda belia gitu loh. Nah, hari ini di usia saya yang sekitar 30-an tahun ini kan 32 bocor ya. Ada teman Bang, gua 31. Ya. Nah, di usia yang semakin ini kan kita nggak mungkin lagi mau meneriakkan apa, keinginan apa, punya unek-unek apa. Diskusi gitu-gitu ya udah. Kalau diskusi masih ya. Oke. Rumah kami itu, rumah saya itu menjadi rumah bersama. Artinya teman-teman lintas gerakan, teman-teman muda itu sampai larut malam. Tahun akhirnya juga ujungnya juga ada serial nge-game-nya gitu yang panjang. Sama gibahnya ya. Diskusinya sama gibahnya tentu. Tetap gitu loh. Tapi tetap bumbu-bumbu bahwa seolah-olah kita udah yang paling memikirkan negara itu setiap hari kita negarawan. Kita ini ya, kita susupi di ruang-ruang obrolan. Terus ngobrolin Illuminati gitu juga ya, Bang. Nah, gitu-gitulah ya kan. Sampai se-Israel. Iya, Mas. Iya. Jadi banyak hal ya. Jadi itu yang melatar belakangi kemudian dulu kita harus panas-panasan dari jalanan ke jalanan. Nah, sekarang apakah di saat kita di usia yang begini kemudian kita masih akan begitu? Maka kemudian salah satu langkah konkret untuk tetap merawat akal, kemudian naluri keinginan untuk tetap ya berbicara nilai-nilai idealisme lah walaupun semampu dan sekedar kita. Ya aku kemudian simpulkan ya lewat jalur perjuangan politik dong. Iya kan. Masa kita mau sampai tuamu hidup rakyat demo-demo itu kan. Nah, nanti kalau kita nggak berpindah dari satu kolam ini nggak berkembang gitu Bang. Apa kabar adik-adik kita yang nanti di kampus-kampus itu? Regenerasinya ya. Nah iya. Mandek. Kan gitu. Maka kita harus sadar bahwa ya ini setiap proses kehidupan kita. Ketika kita sudah nyaman atau sudah oke di kolam yang satu, ingat kita ini nggak hidup sendiri. Ada generasi yang harus kita pikirkan. Ya kan. Jadi harus check and balance-nya jalan dong. Ya. Kita pengen generasi kita maju tapi kita masih di situ aja ngapain? Ya, kan harus berpindah kolam. Maka langkah advokasi menurut sependek yang saya tahu ya harus dilanjutkan. Nggak ada jalan lain. Kita ini anak siapa? Anak raja bukan, anak bupati, anak wali kota bukan. Kita sipil biasa. Kita hanya punya semangat. Kita hanya pengen punya cita-cita besar. Ya walaupun kita dari anak kampung, ya kan?
tapi punya mimpi-mimpi besar. Ya bisa jadi, bahkan bisa jadi lebih banyak mimpi kita dibanding mimpi yang sudah ada di kekuasaan kan gitu. Ya karena memang kita baru punya cuma mampu mimpi itu tadi kan, bukannya apa gitu. Iya, benar. Definisi berjuang dari nol, memperjuangkannya dari nol, bukan kalau yang lagi musim itu sekarang politik privilege lah ya. Pro baby. Pro baby. Ya itu ada episode. Nentang ya Bang ya itu ya. Iya. Ini blunder nih loh Bang. Beneran definisi berjuang dari bawah. Iya, berjuang dari bawah benar. Dan memikirkan generasi selanjutnya nih, adik-adik tingkat kita ya, adinda-adinda kita ini harus betul. Ini juga harus punya jam terbang juga ya di dunia aktivis. Nah, mulai dari partai ya, partainya PAN ya. Nah, setelah dari banyaknya sekali banyak banget organisasi, mulai masuk ke partai ini, mungkin ada partai sebelumnya atau langsung ke PAN? Iya, alhamdulillah saya sandarkan cita-cita dan harapan ini langsung ke jatuh cinta ke Partai Amanat Nasional. Apa tuh alasannya? Banyak artisnya. Sederhana sih. Partai artis nasional. Iya. Kalau secara pribadi saya sederhana. Kenapa saya harus berlabuh di PAN? Saya ingat betul, dulu kita kalau di ruang diskusi kampus-kampusan itu kan, bahwa kita bisa hidup di alam demokrasi yang sedemikian enaknya seperti yang kita rasakan sekarang. Itu kan lahir dari proses 98. Betul. PAN ini kan lahir dari denyutnya di reformasi waktu itu. Iya kan? Nah, artinya ini partai reformis nih. Partai punya ideologis nih. Partai punya misi nih. Kan gitu, bukan partai sembarangan. Iya kan? Nah, cocok nih dari latar belakangku yang dulu begitu. Iya kan? Dari yang dulu icak-icak dari aktivis, kemudian nah ini kayaknya pas ini. Nah, icak-icak. Oh, icak ya. Biasa aja ngodanya. Nah, terus kemudian melihat profil-profil partai-partai hari ini, ya yang kekinian itu ya salah satunya aku pikir ya PAN inilah gitu loh. Lihat aja PAN ini isinya milenial. Energik ya. Energik. Ditambah-tambah lagi kalau kita lihat quick count ini kan memang auranya Mas Gibran ini sepertinya dan Pak Prabowo ini kayaknya jadi nih. Nah, sosok Mas Gibran ini kan memang ya salah satu profil yang bisa menjadi mood booster bagi kita nih kaum yang memang masih muda lah ya, masih milenial gitu. Bahwa ya memang sudah saatnya gitu. Jadi itu saya lihat di PAN itu begitu gitu loh. Kaum milenial terakomodir, kaum muda terakomodir. Berangkat dari semangat yang semangat reformasi gitu loh. Semangat reformasi. Wah, ini partai menarik nih. Iya. Gitu. Ditambah lagi secara pribadi saya memang bapak saya dulu salah satu deklarator Partai Amanat Nasional di Lampung Tengah, di Provinsi Lampung. Iya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa bapak saya tokoh. Bapak saya orang biasa. Ya hanya seorang guru dan ya aktivitas berkebun segala macam. Tapi bapak saya dulu saya masih pernah diceritakan dan saya pernah menjadi saksi dengan mata kepala sendiri bahwa bapak saya orang yang panas hujan mengibarkan bendera PAN waktu itu tahun 99. Militan lah ya. Luar biasa. Dan waktu itu bapak waktu saya masih kecil itu ingat, saya masih SMP waktu itu, kalau nggak salah di SMP waktu itu, bapak saya pengen punya cita-cita seperti yang saya lakukan hari ini. Dan tahu nggak, sebagai saya ini anak pertama, saya yang menolak bapak, Pak nggak usah maju. Jadi bapak dulu tuh pengen jadi caleg juga gitu loh, pengen berjuang juga. Dan saya sebagai anak pertama yang menolak waktu itu. Jangan Pak. Kenapa? Karena saya ngelihat, waduh latar belakangnya nggak support nih. Bisa kacau balau nih malahan. Maka saya adalah anak pertama dan saya yang menolak bapak saya untuk nyalek waktu itu. Ini mematahkan harapan orang tua ya. Harapan orang tua. Dan waktu itu mau nyalek di PAN itu. Itu sekitar tahun 2004. Iya. Ya. Nah, hari ini ya itu yang mungkin perjalanan ya semesta ini nggak tidur lah intinya kalau bahasa ya di Instagram itu semesta ya. Ya semesta itu nggak tidur. Anak senja itu.
di hari ini kalau aku refleksi perjalanan hidup ini, mungkin dulu bapak saking pengennya nyalek, akhirnya cita-cita bapak itu terlaksana oleh orang anaknya sendiri yang menolak perjuangannya dulu. Akhirnya sampai kesampaian ke itu. Untung abang nolak ya dulu ya. Saya nolak. Kalau nggak saya nolak nggak ngerti nih. Iya. Biarkan fokus bapak ngurus saya dulu maksudnya. Oh iya betul. Iya betul, panjang itu nanti kalau boncos bisa hilang tanah. Iya juga ya. Iya kan? Boleh, keren-keren ya. Berarti udah intuisi politiknya memang udah. Ya itulah yang melatar belakang kenapa harus PAN. Karena memang saya merasakan PAN itu di keluarga kami sudah sangat familiar. Gitu. Gitu Cak ya. Jadi memang dari zaman ayah dulu ya, bapak dulu. Meneruskan perjuangan ayah. Meneruskan perjuangan ayah walaupun memupuskan cita-cita ayahnya, tapi ternyata memang rezeki. Ternyata tunasnya tumbuh dan berbuah yang luar biasa nih, Alek terpilih. Berbuahnya di buah yang lain. Iya, ini di Mas Iqbal ya. Nah, kalau udah masuk nih ya, akhirnya udah menikmati lah. Kayaknya menikmati banget nih manuver politik dan sebagainya sampai nyalek ya. Mas Iqbal nyalek dan kemarin kan luar biasa hektik ya Cak ya, untuk apa namanya? Kampanye dan lain sebagainya. Ini kan kita newcomer nih. Walaupun ayah kita adalah seorang pendiri di PAN Lampung Tengah nih ya. Tapi kan kita anak muda nih ya. Kadang-kadang di underestimate kan ini. Walaupun kita punya banyak sekali tuh. Asli. Merasakan betul banget. Kerasa banget. Gak ada pengalamannya. Gak ada pengalamannya, meragukan. Kok masih imut-imut kayak gini, mau menjadi pemimpin mau kayak mana? Imut lah ya. Dipimpin gitu. Imutnya Cak, imut ya. Gitu. Padahal mah enggak juga gitu. Artinya orang lebih yakin kepada yang muka-muka kolonial dibanding yang milenial gitu. Iya. Tersinggung nih emang saya. Iya benar. Nah, itu ngerasain juga tuh. Jadi seperti apa Bang? Verbal atau gak dikasih panggung atau seperti apa sih bentuk dari resistensi dari kaum kolonial tadi? Jadi ini terhadap siapa ini? Terhadap masyarakatnya atau? Ya mungkin bisa ya masyarakat, bisa internal. Kalau internal kan selesai tadi ya, terbuka lah ya, cari aman dia. Terbuka lah PAN ini ya, sangat terbuka. Nah kalau yang mungkin calon-calon konstituen ya kan, sopo kuwi yo ya. Sopo bocah cilik iki sih. Sopo gitu. Iya. Sempet itu ya. Kalau saya secara pribadi sih, kalau melihat auranya kayak gitu ya. Tapi secara mental pribadi saya, karena memang punya latar belakang yang saya ini ngerasa nih, saya ini apa adanya loh. Saya ini ya rakyat biasa loh. Jadi nggak ada kemudian mental down ketika hal-hal begitu. Dan kalau soal penolakan nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Kalau sampai penolakan nggak ada. Tapi kalau soal keraguan mungkin. Keraguan ya, mungkin lebih tepatnya keraguan ya. Keraguan. Kalau penolakan nggak ada. Keraguan. Bisa nggak sih anak kecil ini begini? Gitu. Iya tah gitu. Emang cukup tah modalnya apa? Ini kah punya tah apa? Ilmu leadership kayak apa? Itu tetap lah. Tahu dia. Ya sudah kita jawab aja lah. Kita keliling dari pintu ke pintu, door to door. Aku keliling rumah ke rumah itu. Ya kan? Ya gimana mau ngumpulin banyak-banyak, kita kan milenial, keukur kan dompetnya milenial ini. Iya. Ya. Untung aja kita hidup di era yang serba digital, sudah 5.0 sekarang ini ya. Benar. Ya itu yang kita menjadi support system kita berjuang dari nol mendeklar sebagai salah satu caleg, itu ya salah satu support system yang utama itu malah justru mengoptimalkan peran medsos. Maka aku bisa nanti bisa cek lah. Kayaknya di Lampung Tengah medsosku sendiri tuh yang paling hidup. Iqbal Harapan Kita itu. Iqbal Harapan Kita ya ininya. Aku sempat buka ada YouTube-nya juga, Pak. Itu jingleku. Kayaknya bisa dicek deh, kayaknya satu-satunya caleg bisa jadi se-Lampung kayaknya. Seprovinsi Lampung itu yang punya jingle caleg itu cuman aku. Wih, kayaknya ya. Itu ciptaan sendiri itu. Apa ada tim kreatif ya? Nah, satu lagi nih udah nyenggol tim kreatif. Tim kita ini timnya milenial semua. Anak-anak TikTokan gitu, anak-anak yang hobi Instagraman gitu. Ya
Jadi memang sumber daya kita kumpulin, semua energinya mutlak saya katakan di forum ini memang isinya kaum milenial, kaum muda. Wih, strateginya mantap juga ya. Dan kita pengen bahwa kita mau nunjukin bahwa hari ini tuh punyanya anak muda gitu loh, punya anak milenial gitu loh. Dan alhamdulillah paten kali. Iya, it works ya kan, bekerja ya. Iya. Orang sempat meragukan bahwa dapat suara tak kamu gitu loh. Iya tak bisa tak gitu. Ya dijawab lah. Kalau hitungan tim kami hari ini, tim internal kami baik kepartean ataupun saksi ataupun tim saya sendiri itu, ya angka 3.800 sampai 4.000 loh. Itu yang orang waktu itu di masa itu bisa tak dapat angka segitu 200, 300, 500. Hei, kita jawab, kita dapat 4.000 ce. Berkali-kali lipat ya. Memang strategi digital tuh beneran ampuh. Nah, soalnya yang aku rasain, aku alamin kemarin tuh pas nyoblos, aku cuma milih orang yang sekiranya pernah aku lihat gitu. Karena kan kita nggak tahu sebanyak itu kertasnya kayak terpal kan. Iya. Terpal ya. Apalagi anak-anak muda nih seumuran aku pusing keburu. Siapa ya? Oh yang pernah lewat aja deh namanya sekira ini. FYP lah ya, yang di timeline. Yang pernah kita lihat aja entah di sosial media atau di YouTube. Lu nggak mikirin gagasannya lu? Iya. Gue pribadi jangan ikut-ikut ya teman-teman, jangan kayak gitu. Yang muncul ya. Bener, tapi memang efektif ya berarti ya. Efektif. Karena mau nggak mau ya walaupun kayaknya tuh mungkin sebagian orang menganggap bahwa gadget itu belum akrab di rakyat kita, apalagi di kampung-kampung gitu. Iya. Itu salah. Itu salah paham, gagal paham tuh. Jangankan orang kampung ibaratnya, mbah aja, nenek-nenek, kakek-kakek aja sekarang sudah ada yang pegang gadget loh, walaupun di kampung loh. Malah ada yang live TikTok sambil ngaji. Jadi banyak orang-orang lama, bahkan mungkin pemain-pemain politik lama, senior-senior kita yang terhormat dan kakanda-kakanda kita itu, lupa bahwa memang kita hari ini tuh sudah hidup di fase era digital, memasuki 5.0 ini yang dunia gadget, dunia sosial media itu memang sudah akrab loh. Bukan di Jakarta aja, bukan di Bandar Lampung bukan aja, di kota-kota besar aja. Bukan di kota-kota besar aja, bukan. Bahkan di Kalirejo aja udah Kalirejo ya. Keren. Di Sendang Baru, di Sendang Agung yang ujung-ujung bukit-bukit barisan itu. Sudah punya ada sinyalnya. Iya, udah semua punya. Gitu. Dan akses layanan internet kan memang sudah mulai biasa lah ya. Merata lah ya. Sebagian yang blank spot ya, tapi udah sebagian besar udah mulai masuk tuh ya. Iya. Jadi kombinasinya door to door harus juga ya, dan memanfaatkan platform digital tadi ya. Platform digital. Medsos. Perlu teman-teman tahu loh. Aku nih caleg paling ekonomis kayaknya. Oh, low budget. Low budget, bener aku katain. Bisa dicek kok. Aku di Dapil 3 itu 6 kecamatan kan yang harusnya tersosialisasikan terkait informasi akulah terutama. Percaya nggak percaya, aku nih cuma cetak 35 banner. 35 lembar. 35 lembar banner. Untuk mengisi 6 kecamatan. Yang dikit bener, pelit bener ya. Iya, untuk isi 6 kecamatan. Satu ya. kecamatan Kalirejo itu DPT-nya itu tembus di angka 50.000 lebih loh. Wow, harusnya lebih. Bagaimana memberikan informasi yang setuntas hanya 35 lembar. 35. Nggak logik kan? Enggak. Pikir orang ini main-main gitu. Tapi saya waktu itu bercanda aja sama teman-teman itu yang muda-muda. Alah buat syarat aja, nanti dikirain kita nggak nyalek. Iya, biar orang ngelihat bahwa kita tuh nyalek betulan gitu loh, niat gitu loh. Itu buktinya ada banner. Loh kok cuma berapa biji? Nah itu nggak usah dijawab. Kita jawab bagaimana kita gempur di sosial media. Instagram kita hidupkan, Facebook kita hidupkan, TikTok kita aktifkan, YouTube kita. Gila bener, keren ya, keren WA, banget ya. Semua pokoknya segala akses sosial media kita maksimalkan. Iya. Low budget. Low budget tuh. Dan itu pergeseran tanda-tanda zaman ini, mohon maaf, sepertinya nyata ya, depan mata. Nyata dan sepertinya sedikit yang menyadari bahwa era hari ini sudah bergeser loh. Iya. Cara berpolitik hari ini sudah beda loh. Betul. Gitu loh. Betul. Apa yang disebutin Ica tadi ya, apa yang FYP kan masuk ke pikiran kosongnya anak Gen Z. Langsung dipilih. Suara 02 melejit itu kan karena FYP
Betul, toh banget. Kapan menang lu baru lu nyinggung-nyinggung ya. Asli. Enggak beneran, tapi memang kayak jedak-jeduk doang. Iya. Oh iya Iya, gitu. ngikutin tren ya. Dan aku pakai beberapa yang viral-viral hari ini kemudian kita gunakan untuk urusan kita, konten-konten kita. Ya FYP semua, Pak. Memang Wow. Betul. Berarti kerja tim kreatifnya pas banget ya pilihan dan Mas Iqbal ya. Iya. Dan waktu itu kala itu kami masih ingat betul. Iya. Ini mah caleg sosmed ini. Ini influencer ini mah. Iya, ini mah ada yang nyeletuk begitu. Weh, Selebgram. Bang, sebenarnya caleg di dunia nyata apa di dunia maya? Ini peka Kasih nih. paham. ini Ini peka nih masuk ya kan berarti Masuk kena. barang ini. Saya ketawa betul waktu itu ketawa. Kau lihat nanti Nah, seberapa besar energi Iya, sosial iya. media ini menghambur-hamburkan energinya ke memporak-porandakan rakyat secara pikiran itu kan. di daerah ya. Iya mau nggak mau lah kalau sudah kita itu sudah viral, sudah FYP, di scroll berkali-kali munculnya tetap kita kan. Algoritmanya ke Mas Iqbal Iya, terus kan algoritmanya ke ke Bo Mas Mimpi. Iqbal. Bahaya ini Cak, Bo Gitu, Mimpi itu. nanti loh Cak. Ini trik ini. Nanti 2009 ya? pasti ini lebih efektif lagi kampanye di sosial media. Artinya Iya. ini kalau bicara tanda-tanda zaman, insya Allah saya yakin bahwa semakin ke depan alam demokrasi di tempat kita itu semakin sehat. Kos politik pun semakin Makin berkurang ya, makin bisa berkurang, bisa terutama ditekan. dalam hal promoting untuk Iya. meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Betul. Pada kasih ke TS ya Bang ya. Nyangkut di rumah kan gak dibagi. Enggak juga sih. Enggak juga ya, ada ya. Oh ya. Nanti kesinggung pula PSS. Kita juga paham sih. itu ya. Ya, walaupun ya tetap ada sih. Ada. Namanya manusia itu di mana-mana ada A, ada B, ada warna hitam, ada warna putih. ada apa. Gitu ya. Iya di semua tempat. Iya. Tidak hanya di dunia politik. Betul. Ya, gitu. Tapi setelah bahas terkait dengan strategi kampanye yang ciamik banget tuh ya, Iya. semua platform nggak kelewat lah. Tadi bahkan ada YouTube ya kan, yang durasinya panjang, TikTok, shortnya YouTube, terus Facebook dan sebagainya ya. Ternyata ya membuka pikiran kita juga bahwa ya ternyata ada orang-orang di daerah itu yang mungkin kita anggap itu di daerah pelosok ya, bukan Iya. pelosok sih ya, di daerah Dalam. kabupaten lah ya, Iya. maaf. Ya benar pelosok apa iya. Iya. Orang nyata-nyata di pelosok itu. Iya, yang harus dibangun lah ya. Iya. Nah, itu ternyata melek digital dan sangat menginginkan caleg-caleg yang muncul ya di media sosial. Nah, tapi yang pengen gua tanyain ini Mas Iqbal ya. Selain dari euforia kita di media sosial, kita juga menyoroti ya, apa aja sih masalah-masalah yang memang harus kita selesaikan nih di Lampung Tengah. Nanti kan Abang kan fungsinya apa aja, Cak? Fungsi DPRD ya. Fungsi DPRD itu budget legislasi, controlling sama pengawasan dan budgeting ya. Sebelum Abang masuk ke fungsi itu kan Abang harus tahu nih apa masalah yang terjadi ya di. Iya. Nah, selama Abang kampanye door to door tadi Iya. atau melalui komen-komentar di medsos tadi, apa yang masuk di masyarakat? Keluh kesah apa sih yang masyarakat inginkan? Tolong dipecahkan ini Mas sebagai legislatif gitu. Iya. Ya yang jelas selama ini hanya bangunan, menurut saya hanya bangunan komunikasi saja yang tidak terbangun secara efektif. Oh. Jadi wakil rakyat sebagai penyambung lidah rakyat, pemimpin-pemimpin kita sebagai penyambung lidah rakyat, kalau kata Pak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama itu nggak berjalan. Gimana mau menyambung lidah rakyat sedangkan selama ini tidak terkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya sendiri? Oh, ada hambatan komunikasi ya? Iya. Apa sih sebabnya Bang? Apa hambatannya, Mas? Hambatannya sederhana. Apa itu? Ketika sudah duduk, lupa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dapat nih kuotas nih. Iya. Tagline. Iya. Benar banget. Benar. Maka ya semoga dan mohon doa selalu kita yang lahir dari rakyat, denutnya di benar-benar rakyat ini, dari masyarakat ya sipil, benar-benar sipil, semoga tetap bersama. Itu harapan saya dan mohon doanya. Yang saya rasakan begitu selama jadi masyarakat. Jadi komunikasi ya yang terhambat Iya, ya. terhambat Karena itu. orang-orang yang terpilih itu lupa ya Cak ya. Aku tidak katakan lupa ya, tapi gue ya ngomong. begitulah. Datang ke podcast ini mau klarifikasi ya. Tapi Mas mungkin beberapa Alek yang mendengarkan suara rakyat nih, mendengarkan, Iya. menyampaikan juga Mm-mm. untuk pemerintahan. Tapi kadang mungkin suara kita sendiri aja nggak didengar sebagai Alek.
Iya nggak sih Mas? Iya. Dibungkam juga. Gitu. Iya. Oh iya. Padahal sebenarnya udah kita sampaikan, tapi ternyata masih dibungkam. Iya, soalnya kan akan itu, ada banyak fraksi nanti kan, yang abang juga, ini gue mau nyampein ini gagasan ini, bikin perda ini, terus janganlah itu. Nanti misalnya fraksi-fraksi lain. Nah itu gimana bang? Apakah itu juga menjadi menjadi nah, faktor? kalau yang bedel-bedel begini ini sementara ini karena kita belum dilantik. Jawab nih. Iya. Iya. Susah nih ngegambar di dalamnya ya. Karena kita nggak tahu nih, agak ngeri-ngeri sedap nih yang begini nih. Kan ada tuh ya kan zaman dulu mic dibungkam suara aspirasi. Iya. Takut hilang nanti Dimatiin tukar nanti mic lo. Ya yang jelas sih karena kalau saya secara pribadi karena sudah kenyang lah dengan teriknya panas kemudian basahnya hujan dari jalan ke jalan gitu, ya kan? Ya sudahlah. Iya. Apalagi yang kita cari di dunia ini? Satu, yang kedua, apa juga yang ditakutin di dunia ini? Ujungnya semua pasti cuma mati kan? Gitu aja. Yang jelas kita punya niat tulus, punya niatan baik. Usahakan semaksimal mungkin. Soal dinamika di internal nanti ya kita lihat nantilah. Karena kita juga sekali lagi saya katakan dilantik aja belum kita ini. Kalau nggak kuat ikut arus aja. Nah, ya namanya sebagai makhluk sosial, tetap nilai-nilai sosial tetap ada. Iya, benar, kompromi ya. Iya. Memang begitu, memang politik kita kan begitu. Kalau bukan lobby, negosiasi. Ya betul tuh, untuk melahirkan legislasi tadi ya, fungsi tadi ya, bener banget tuh. Nah tapi yang paling ini bang, paling kita headline lah, masalahnya ya tadi kalau abang tadi masalah komunikasi ya. Nah apa memang yang disampaikan ke masyarakat, hal-hal apa gitu yang kayaknya faktor apa, masalah kemiskinan kah, atau infrastruktur kah, atau pendidikan kah gitu, mungkin yang abang capture lah. Kalau sementara ini problematika masyarakat kita yang terutama ya sebagian di daerah kita itu kayaknya hampir di Provinsi Lampung malahan ya, ya nggak jauh-jauh dari infrastruktur lah. Ya walaupun patut kita apresiasi bahwa di beberapa waktu terakhir ini memang pembangunan di mana-mana memang cukup digalakkan sudah. Kalau kita lihat semangat presiden kita ya di semua lini memang masif tuh. Pembangunan jalan-jalan mulai kan merata gitu. Pelan-pelan ya. Bahkan waktu itu sempat Pak Presiden langsung tinjau di Lampung itu kan yang sempat viral itu kan. Bimai effect. Iya. Ya itu. Ya tapi tetap menyisakan permasalahan yang belum tuntas tetap. Salah satu faktornya salah satu masalah itu adalah infrastruktur itu. Kemudian soal kemiskinan, soal kesusahan masyarakat ya itu sih hal yang memang menjadi PR bersama dan menjadi PR yang akan menjadi gayung bersambut juga kayaknya. Karena isu-isu yang begini ini kan isu-isu dari sejak bisa jadi kita katakan sejak kita merdeka nggak tuntas-tuntas sampai sekarang. Iya kan? Ya artinya isu hal-hal yang begitu tuh sudah ini banget gitu, sudah ramah banget kita dengar. Dan nggak selesai dan nggak tuntas. Maka saya secara pribadi ketika saya nanti ditetapkan menjadi anggota legislatif misalnya di Kabupaten Lampung Tengah, saya juga nggak bisa janji untuk bisa sanggup menyelesaikan itu semua. Iya kan? Ya nyata-nyata dari berapa puluh tahun kita sudah merdeka, 75 ya, 78, 77 tahun gitu. Ya persoalannya masih begini dan isu-isu yang model begini ini kan tidak hanya di tempat kita, secara nasional juga soal isu-isu kemiskinan, soal isu-isu ini ya masih aja bergulir. Presiden sudah berganti berkali-kali ya masih aja pimpinan sudah berganti. Ya yang penting kita punya semangat lah, semangat pembaharuan bahwa Bismillah, ayo kita garap bebareng. Kan gitu. Garap apa ini? Dan dari diri kita sendiri juga susah. Dan saya yakin sih, saya yakin 1000% tidak ada pemimpin di negara kita ini, di Republik ini, di daerah manapun yang punya niatan tidak berbuat untuk rakyat, tidak untuk berbuat yang baik. Itu saya yakin tidak ada. Iya. Terkadang kita sendiri yang mungkin tak sabar gitu. Atau kita terlalu berlebihan ekspektasinya. Atau kita sendiri yang nggak mau berubah, Iya. nggak mau bergerak. Iya. Tapi Bang,
abang kan anak milenial ya, pembaruan tadi ya. Tadi kita sebutin kalau balik ke beberapa menit yang lalu kita bahas terkait dengan kaum yang generasi baby boomers, generasi X yang masih mendominasi. Dan sekarang abang menerobos lah ya dengan suara yang luar biasa. Mungkin nanti suaranya nggak ada yang goyang-goyangin lagi lah ya, aman lah ya. Iya. Ini sih aman ya. Sejauh ini kalau melihat sistem tatanan kepemiluan kita yang terbaru ini, hal-hal yang tidak ini kayaknya jauh. Oke, kita anggaplah abang nanti misal nanti 100% lah, 99% dilantik ya. Berarti kan tadi ada hal yang sangat ada hal yang sangat urgent yang harus abang perjuangkan gitu loh bang. Nah tadi abang sebutkan bahwa banyak hal yang memang kadang-kadang tidak semua ya, tidak sesuai ekspektasi ya bang. Iya. Nah gimana bang nanti abang membawa badan abang ini personal ini udah DPRD nih, udah DPRD Lampung Tengah. Pastikan orang-orang berekspektasi dong bang, ya kan? Iya. Ini mana nih kalau akan sama dengan sebelumnya, ya mereka khawatir kecewa tuh konstituen kita gitu loh bang. Nah mungkin apa nih nanti kedepannya yang bakal membuat mereka percaya bahwa yang gue pilih anak muda ini yang dari from zero to hero ini cocok bener tuh, bener pilihan gue gitu loh. Ini nih yang saya tunggu-tunggu. Jadi begini, perspektif ada perspektif yang agak kurang tepat sebenarnya dari pemilih kita atau masyarakat kita secara umum, bahwa ketika sudah memiliki anggota DPR, nanti jalan di depan rumah saya bakalan dibangun. Ya itu ekspektasi yang paling dekat lah. Mohon maaf dengan segala hormat. Anda ini memilih wakil rakyat apa memilih calon pemborong jalan? Kontraktor. Ya. Mohon maaf sekali lagi dengan segala hormat. Bagi yang punya asumsi, perspektif, pandangan akan begitu. Oke. Justru saya secara pribadi, saya ingin semuanya itu mengembalikan di relnya masing-masing. Saya kembalikan di relnya masing-masing. Bahwa seorang anggota legislatif atau legislator atau anggota DPR itu hanya ada 3 fungsi utamanya. Ya tadi yang kita bahas. Sebagai legislasi, berarti melegalkan hal-hal yang memang dianggap diperlukan, dibutuhkan. Dari mana asalnya, dari dan untuk rakyatnya apa. Itu kan dilegalkan secara legislasi. Kemudian budgeting. Kemudian yang ketiga controlling. 3 fungsi utama seluruh anggota DPR, seluruh legislator, seluruh dewan serepublik ini sama. Tapi perspektif pemilih kita, masyarakat kita diporak-porandakan dengan hal-hal yang tadi. Sehingganya bila semua itu saling memahami, saling ngerti bahwa DPR bekerja dengan 3 perannya tadi. Eksekutif juga bekerja dengan perannya. Masyarakat juga bisa menyalurkan segala aspirasinya sesuai dengan salurannya, ya ke wakil rakyat. Maka nggak akan lagi ada kemudian ketika anggota dewan tidak bisa bawa jalan itu berarti nggak kerja. Jangan disalahin ya. Iya, jangan disalahin. Dan kakak harus tahu. Saya tidak pernah menjanjikan itu. Bisa dicek di daerah pilih saya. Kemarin apa bang janjinya bang? Saya tidak berani janji. Tidak ada satupun janji. Saya hanya minta doa kepada masyarakat. Doakan saya jadi, saya dikasih sehat, saya kuat, saya amanah. Apa janjinya? Semoga saya tetap bersama rakyat. Udah itu saja. Mau nagih apa sama saya? Rumah saya di situ. Anak istri saya di situ, orang tua saya di situ. Itu loh. Artinya bahwa saya pengen nanti ketika saya sudah dilantik, ditetapkan, saya menjadi wakil rakyat, ya benar-benar wakilnya rakyat gitu loh. Enjoy tanpa janji. Gitu kan ya, kan lebih enak gitu ya daripada kita banyak janji. Nanti kepikiran ini, akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita berbuat di luar ekspektasi tuh akhirnya. Liar tuh. Jadi nanti kan? Kita nangkep janji-janji aspirasi yang memang datang pada saat itu ya. Betul. Ketika kita sudah dilantik, ditetapkan menjadi anggota legislatif, barulah kita melakukan
serap aspirasi kepada masyarakat. Toh memang itulah tugasnya kan begitu. Benar. Jadi salah ketika kampanye kemudian ngobrol janji, apalagi nyerap aspirasi. Apalagi sampai dagang jalan, dagang sumur, mau jadi tukang sumur, gali sumur, tukang pemborong, kontraktor, mau jadi dewan. Iya, benar. Kan gitu kira-kira. Iya, jadi dinamis lah nanti ya Bang ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jangan ngobrol janji tahu-tahu malah susah tuh. Janjinya mana jalan depan katanya susah tuh. Ada dinamika di fraksi-fraksi mungkin kan. Nggak jadi. Iya. Toh nanti di program kalau tidak salah di semua level DPR itu kan memang ada namanya serap aspirasi. Ada juga reses gitu-gitu ya Bang. Iya, reses gitu-gitu. Sepertinya ada sepertinya ya. Ya. Tapi belum tahu juga saya karena belum pernah jadi kan. Ya, udah ngeliat lah ya, udah metain nih ya tupoksi-tupoksinya ya Bang ya. Iya menarik banget sih Cak ya. Nah gue mau tanya juga terkait ini Cak ya, setelah nanti abang duduk tadi kan aspirasi berjalan lah ya. Iya. Nah khusus milenial sama zilenial nih Bang, Mas Iqbal nanti ke depan apa yang mungkin apakah akan tetap melakukan gerakan-gerakan seperti tadi yang banyak organisasi yang abang lakukan tuh support anak milenialnya seperti apa nanti Bang ke depan? Untuk yang generasi milenial saya pengen berangkat dari saya sendiri, profil saya pribadi yang tak seberapa ini. Saya pengen merendah untuk meroket, Cak. Saya pengen menjadi salah satu ya siapa tahu bisa menjadi apa ya? Gambar meskipun samar. Iya. Bahwa generasi milenial itu saatnya sekarang hadir di semua sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Harus berperan ya? Harus berperan. Di semua level, di semua tingkatan. Tanpa terkecuali di dunia politik. Gitu loh. Jadi wahai kaum Mobile Legend, wahai kaum Free Fire. Ada pintu. Kaum apapun itu yang seperti saya juga, saya ini juga Mobile Legendan loh bos. Saya rajin gitu. Malam lanjut yang lain nih. Itu sibuk, malam apa istilahnya ya? Malam towong itu. Iya towong kalau istilah di kampung kami itu malam towong. Malam apa ya? Malam besok itu mau pemilihan tuh malam towong itu. Apa namanya? Malam hari H min 1 ya. Malam tenang itu yang tidak tenang, ya kan? Malam tenang tapi yang tidak tenang rame itu. Ya, malah rame kan orang pada tebar-tebar apa ini. Saya sama teman-teman karena berhubung saya katakan dari tim kita milenial, udahlah kita mabar aja di rumah menang ini. Mabar. Benar. Sampai jam 12 jelang pemilihan itu saya sudah mitik gitu loh. Di Mobile Legend saya. Artinya wahai kaum Mobile Legend, tetaplah berMobile Legend ria, tapi jangan lupakan dunia ini tidak hanya Mobile Legend saja. Gitu loh. Tetaplah Mobile Legend. Tapi jangan ditinggalin juga Mobile Legend tuh asik juga asik gitu ya loh. Buat refreshing. Karena memang sudah zamannya begitu gitu loh. apalagi yang sport, apapun itulah yang aktif di sosmed menjadi selegram kayak apa. Ya tetap gitu loh. Tapi jangan lupakan bahwa sendi-sendi ruang-ruang hampa itu perlu kita isi. Tetap menjadi ruang seperti generasi para pendidik guru itu pasti mau nggak mau nanti generasi kita yang mengisi. Begitu juga ruang-ruang politik, ruang-ruang sendi-sendi usaha dan ekonomi. Artinya ya hari ini itu milik kaum muda. Dan ingatlah 2045 itu salah satu visi besar kita yang sudah digaungkan secara nasional. Indonesia emas 2045 itu 100 tahun pasca kemerdekaan kan. Dan itu kan ruang-ruang kita yang ngisi itu. Lalu kemudian kita acuh tak acuh hari ini nggak ngurus apa-apa, bener-bener ya masa bodoh teing gitu istilahnya. Ya lo gue ya nanti kasihan ayah ibu kakek para founding father pendiri udah berjuang ya. Ya kalau boleh berlebihan sih begitu gitu loh. Lebih kasihan lagi badan kita, lebih kasihan lagi anak kita, generasi setelah kita. Gitu loh. Artinya sesibuk apapun, serumit apapun, sehobi apapun kita, mari tetap pikirkan ruang-ruang itu harus kita isi gitu loh. Ya untuk ngisi itu gimana caranya ya kita siapin dari sekarang gitu loh. Bener banget. Dan ruang politik hari ini tuh bukan berarti ruang hampa yang harus dimiliki orang
yang sudah top global, top lokal, top apa. Enggak, semua orang punya hak yang sama di atas bendera merah putih di bawah naungan Garuda. Merdeka. keren. Iya. Kira-kira begitu. Kayaknya gue sebenarnya mau ngobrolin panjang nih terkait milenial ya. Cuma waktu yang terbatas, mungkin datang lagi sih Bang minggu depan kesini lagi. Ya kan kita bisa diskusi lebih dalam lagi ya Bang. Nah, mungkin kita closing statement nih Bang ya untuk konstituen yang sudah milih Abang atau masyarakat Lampung Tengah secara umum, silakan Bang. Ini ya kameranya. Ya, kameranya tuh Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Wahid Triyono, calon anggota legislatif yang kemarin di 14 Februari 2024 ikut berkontestasi di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 3, meliputi Kecamatan Sendang Agung, Kalirejo Bangunrejo, Bekri, Bumi Ratu Nuban dan Trimurjo. Pertama saya ucapkan apresiasi, terima kasih matur suwun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di Dapil 3 yang sudah rela menyalurkan aspirasinya serta mendoakan langkah perjuangan saya terutama dan teman-teman sekalian, dan secara umum mensukseskan agenda pemilu kita, sehingga sudah sukarela memilih saya dan mendoakan saya mensukses dengan memilih dan ikut serta, maka sama saja mensukseskan agenda pemilu di 2024. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu masyarakat Lampung Tengah khususnya Dapil 3 dalam proses pemilu 2024 ini bisa membawa manfaat dan maslahat untuk kebaikan kita hari ini dan yang akan datang khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Itu saja, mantap, terima kasih sekali. Perolehan hasil suaranya. Dan semoga amanah yang dititipkan kepada saya secara pribadi bisa saya jaga. Dan saya kuat dan tetap diberi bersama sehat. Rakyat. Woi, pasti. Iya dong. Jangan khawatir, Iqbal tetap rakyat. Woi, keren. Oke, Mas Iqbal, terima kasih. Nama lengkapnya Mas M. Iqbal Wahid Triyono, anggota legislatif yang sebentar lagi akan dilantik, insya Allah ya. Amin. Baik dari perolehan suara saat ini dan mungkin nanti pada saat pleno KPU juga tetap, bahkan mungkin bertambah lagi nih ya. Kalau ngeliat dari datanya sih gapnya jauh tuh sama lawan-lawannya. Gapnya moga-moga. Insya Allah ya. Oke, dari Lampung Tengah, dari partai apa tadi? PAN ya, Partai Amanat Nasional. Iya, terima kasih banyak ya Mas Iqbal ya sudah datang di sini ya. Insight-nya luar biasa. Tadi kita bisa tahu terkait strategi penggunaan manajemen medsos tadi ya, dan caleg-caleg lain mungkin bisa ATM lah ya, bisa amati tiru modifikasi ya, yang keok-keok kemarin. Iya, berusaha lagi ya. Oke, tetap berjuang untuk rakyat seperti Mas Iqbal tadi sebutkan, janjinya tetap bersama rakyat. Jadi kalau ada keluh kesah bisa terbuka ya Mas Iqbal ya. Iya. Terbuka sekali. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan di podcast selanjutnya ya, beberapa episode selanjutnya dengan calon-calon anggota legislatif yang sudah terpilih. Pastinya kita berdua dong ya nggak sih? Nanti kita berdua akan mendampingi kalian. Oke, gua Aji, gue Ica, dan Mas Iqbal juga kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.